Ya, yang kita mau adalah limit dan turunan. Sudah, oke. Berarti kalau ini hanya mendekati 0, ditanya, kalau ini gradiennya berapa? Kalau gradiennya berapa? Gampang kalau gradiennya ya, tidak. Kalau tanya Pak, M-nya di berapa Pak? Gampang. M-nya adalah gradien adalah ini per ini. Ini apa? Ini. Berarti ini tambah H kurang Fx. Betul ya? Gradien kan yang ini kan. Ini titiknya kurang dengan ini, ya kan? Ini kurang ini, dapatlah ini. Jadi kalau kita Pak, gradiennya gimana Pak? M-nya Pak? M-nya tentu kurang Fx bagi dengan H. Ini kan H kan tadi kan? Saya tulis H kan ini kan? Jaraknya bagi dengan H. Itu gradiennya itu. Sudah? Gradien tahu kan? Adalah jarak ini bagi jarak ini. Jarak ini apa? Tentu yang ini kurang ini lah. Nah, bagaimana gradien? Bagaimana kalau ini mendekati 0? Artinya kalau mendekati 0, ini sama saja titik singgung garis dengan kurva. Jadi ada sebuah kurva, mungkin ini titik singgungnya itu. Nah, itu titik singgung pasti sih. Dalam matematika ternyata dengan cara seperti ini saya bisa mengetahui yang namanya gradien titik singgung garis dengan kurva atau gradien di suatu titik kurva. Contoh kurvanya begini. Mau tanya, ini gradiennya berapa ya sini ya? Misalnya titiknya adalah titik 4,10. Gradiennya berapa ya? Gradien gini. Ini gradiennya berapa ya? Terus gradien sini berapa ya? Terus gradien ini berapa ya? Titiknya misalnya sini adalah 2,2 dengan Fx yang seperti ini gitu. Ini gradiennya berapa ya? Kita bisa tahu. Pada saat H-nya mendekati 0, jarak yang H ini semakin dekat dengan 0. Jadi muncullah rumus yang kita ngomong limit, yaitu limit di mana H-nya mendekati 0 ini menyatakan apa? Gradien titik singgung garis dengan kurva, ya kurva Fx lah. Jadi begini itu. Awalnya muncullah yang bahasa limit. Mengapa kita menguasai ini? Nanti di dalam penelitian dan lain-lainnya, kalian akan bersentuhan dengan sesuatu yang ingin kamu cari, sesuatu mendekati 0. Berapa nilainya? Dengan fungsi yang lain, dengan logika yang bukan seperti ini. Nah, ini kita ngomong dalam matematika kita sebut turunan Fx. Ini Fx. Turunan Fx ini disebut, jadi pertama kali disebut ini di apa? Gradien titik ini yang hasil dari ini H mendekati 0 ini disebut turunan atau kita ngomong diferensial. Jadi pertama ini disebut turunan. Terus bahasa lainnya adalah diferensial. Diferensial.
Oke, contoh nyata gimana Pak? Yuk kita lihat contoh nyata. Lihat ya. Contoh nyata. Sudah? Coba nih. Saya ngomong gini. Kita tahu di SMP kita belajar persamaan garis. Oke? Contoh persamaan garisnya yang seperti ini. Nah, boleh saya tulis persamaan garisnya misalnya 2x. Oke, yang saya ini 2x ya. Jadi ini boleh disebut sebuah fungsi f(x) yang 2x. Nah, ini boleh disebut kayak gitu. Oke? Itu boleh disebut seperti itu. f(x)-nya adalah 2x. Sampai? Nah, kalau saya masuk, ingat ya, f(x)-nya adalah x. Oke? Kalau saya masukkan ke dalam limit h mendekati 0 yang bagi h, berarti matematikanya apa? Berarti ini saya masukkan sini ya. Benar. Berarti ini akan jadi, ini fungsinya f(x), berarti ini saya ganti ya. Nanti kan? Kan f-nya ini ya. Kalau misalnya sebuah f(x), 2x, berapa f4? Tentu kamu gini kan, 2 kali 4, gitu kan? Nah, sekarang tanya, kalau f-nya x tambah h apa? 2x tambah h, betul kan? Sudah ya? Banyak siswa yang hanya mengerti turunan tapi nggak tahu gunanya. Jadi kamu harus tahu dulu ini apa artinya, baru kamu bisa pakai untuk penelitian. Dan banyak ya programming kan, f(x) juga masuk dalam programming. Berarti f(x)-nya tadi dikurang dengan apa? 2x, karena f(x)-nya adalah 2x ya. Bagi dengan h, berarti ini limit h mendekati 0. Coba kamu kerjakan limitnya kayak gini, hasilnya apa? Ya kan? Kamu kerjakan hasilnya, kita coba cek. Ini belum nih ya, ini awal ya, biar paham kalula dan lainnya. Oke, kalau saya selesaikan soal ini, nanti limit h mendekati 0, 2x tambah h kurang 2x seperti ini. Ingat, limit harus ada faktor yang bisa dicoret, betul nggak? Oke ya, berarti ini kan saya apakah? Saya kali ke dalam ya. 2x tambah 2h kurang 2x per h. Berarti ini hilang kan? Tinggal 2h per h, dicoret kan? Berarti limitnya adalah 2. Limit harus ada yang bisa dicoret, difaktorkan gitu. Hilang. Nah, berarti yang sama tadi apa? Ini yang namanya turunan. Hasil ini namanya turunan. Artinya apa Pak? Artinya kalau sebuah fungsi seperti ini saya anggap begini, turunannya saya kasih kode ini adalah 2 gitu loh. Kesimpulannya kita ditulis. Sudah? Ya, lanjut. Yang udah ketinggalan nanti aja. Lihat di YouTube, jangan malah lihat di YouTube. Ya kalau kalian nggak mau belajar yang kayak konsep begini, saya kan ada saran kemarin kan. Pak, ini artinya apa Pak? Kalau ini kurva saya bikin, kurva ini saya bikin, gitu ya. Kita tanya, berapa gradien di titik x-nya 1? Gradien artinya garis singgung, sebuah garis singgung yang terhadap kurva ini. Titiknya di 1.
X-nya 1 ya, X1. Gradiennya 8. Berarti garis yang merah ini gradien NL-nya kalau saya anggap L ini 8. Kalau min 1 Pak, saya masukin min 1. Dapatnya 0. Berarti gradiennya ini pas gitu, datar. Nggak ada kemiringan. Berarti kalau begini kesimpulannya apa, Pak? Tolong dengar di sini. Kesimpulannya. Tolong ya, sambil kesimpulannya sekarang. Artinya bentar ya. Hapus dulu. Bisa jadi, tolong dengar. Bisa jadi kita tidak menurunkan ini, tapi kita menurunkan yang lain gitu loh. Maksud saya, kita tidak ada fungsi efeknya. Kita disuruh dianggap. Anggaplah bahwa ini adalah turunan. Ditanya, ini hasilnya apa? Ditulis dalam bentuk fx dan ini disuruh tulis dalam bentuk ini. Jadi kita nggak tahu fungsinya. Kita nggak tahu fungsinya. Nah, kesimpulan kita mau kasih tahu adalah kalau ada fungsinya, coba lihat. Kalau ada fungsinya seperti ini, kita main turunkan aja kan? Turunkan aja ya. Berarti bahasanya sama. Berarti kalau ini nanti saya boleh turunkan satu persatu. Tapi ini hanya kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa? Nggak tahu efeknya. Nah, sekarang pertanyaan apa? Pertanyaan gini. Sudah mulai ya? Sudah mulai nih. Atau saya ngomong ini dulu. Saya nggak berani ngomong yang langsung. Saya inginnya itu nanti bahwa untuk menyelesaikan soal ini itu boleh saya ambil turunan. Saya boleh ambil turunan. Tapi ini belum nyampe, saya ngomong ini dulu lah. Maksudnya saya boleh ambil turunan. Intinya kamu harus tahu ini lah. Kalau sebuah efek itu ini tambah ini turunannya berapa ya? Ya, turunannya berapa ya? Oke. Nah, bentuk turunnya bagaimana gitu loh. Nah, turunan dari sebuah fx tambah h. Padahal kita nggak ada fungsi efeknya. Kita nggak tahu gitu loh. Karena kalau ada efeknya, kita kan turunan semua nih nanti. Pakai cara turunan yang ini akan jadi ya, ini E-nya turun, E-nya kurang 1, pakai cara gitu gitu.
Kalau kayak gini turunnya gimana? Oke, saya nggak akan bahas itu, nanti lain kali. Oke, kita akan coba membuat ini jadi ini. Atau gini aja, biar keren ya, biar keren, biar kalian bisa ngerti. Saya anggap yang tadi fx-nya itu adalah 4x kuadrat tambah 4x gitu ya. Oke. Tapi kita pura-pura kita nggak tahu ini. Oke? Kita nggak tahu. Kita tahu fx-nya apa tadi? Berapa tadi ya? Tadi 2 dapat ya? 2 ya. Berarti jadi 4x tambah 4 ya. Jawabannya nih ya. Oke, saya anggap ini, berarti yang saya tanya adalah ininya ya. Karena turunan itu orang bentuknya ini, jadi saya tulis seperti ini. Oke. Sudah belum? Saya coba turunkan nih. Jadi turunkan dengan cara begini. Tolong ya, anak kelas 11, anak kelas 10. Nah, turunan seperti ini, pertama kamu tulis apa turunan dari ini. Oke. Kalau ini diturunkan jadi apa? Turunan fx. Turunan fx? Turunan fx tambah dikali dengan turunan dalamnya. Jadi saya anggap turunan ini lah, kali gitu. Oke, berarti di sini ini udah kita kan ngomong apa sih kode gini? Enggak. Kali dengan turunan dari ini. Yang berubah apa? Sini yang berubah adalah H. Oke. Berarti ini kita ambil, bukan X ya, tolong ya, bukan X loh. Perubahannya H, berarti ini adalah H, gitu ya. Oke, kalau ini mendekati turunannya apa? Berapa turunan ini? Hah? Apa satunya? X atau H-nya? Oke. Jadi yang kita ambil adalah turunan dari ini. Ini hati-hati ya. Ini saya nggak suka ya pakai X gitu. Mati ya. Ayo. Jadi yang kita turunkan adalah yang berubah bukan X ya. X itu angka ya, ingat ya. Karena saya pakai kode ini X, ini yang H. Jadi ini adalah X tambah H. Jadi yang berubah-ubah itu H. Jadi turunan H apa? Ini kalau X 0. Turunan H adalah 1. Oke? Udah ya? Jadi ini kan tentu kamu akan tahu baru gini ya. Kayak 1 gitu. Udah. Coba masukin apa lagi tuh? Gini. Ya, saya mau saya mau katakan bahwa hah? Yang turunan dari fx. Apa? Yang turunan fx ini. Enggak, ini apa artinya gitu? Ini salah nggak sih?
Oke, nggak usah ngomong dulu lah. Sepertinya ada yang salah. Oke, saya nggak mau ngomong ini deh. Saya ngomong yang ini aja. Oke, nggak usah ngomong ini dulu. Ini pokoknya nanti aja lah. Oke, ini aja. Oke, sekarang kita mintanya adalah dalam bentuk fx dan jadi mintanya jawaban harus dalam bentuk ini atau fx itu. Oke, bagaimana kita merubah ini menjadi ini? Nah, ini yang saya ngomong fungsi inverse ya. Karena kita hanya mengenal bahwa harus seperti ini baru bisa seperti ini. Jadi saya coba ganti ini menjadi sebuah P gitu. Jadi P itu adalah X kurang 2H. Jadi kalau gitu X itu apa? P tambah 2H. Nanti. Jadi limit soal ini akan saya ubah menjadi, ingat ya, X-nya adalah, jadi ini X-nya berubah jadi ini. Apa nih? X P tambah 2H tambah 3H kurang F. Karena ini oke ya, berarti ini jadi FP gitu. Berarti H itu apa? Kalau gitu H apa? H adalah, kan bukan di H juga ya. Oh, H nya sudah oke kan? Oke, berarti gini ya. Nah, berarti di sini udah oke tuh, udah mirip-mirip gitu ya, udah mirip-mirip tuh. Mirip apa Pak? Ini ada. Jadi ini boleh saya tulis limit P tambah 5H kurang FP H. Udah mirip nih. Cuma bedanya apa di sini? Sini harusnya hanya satu, ini masih ada 5H. Masih ada 5H. Ganti lagi lah kalau gitu kan, ya nggak? Oke. 5H saya anggap sebagai Q. Udah? Jadi ini saya mau jadikan Q gitu kan ya. Supaya ini jadi bentuk kayak gini, mirip-mirip gini gitu. Berarti H itu apa? Berarti H adalah Q per 5. Oke? Ya, berarti limitnya akan menjadi P tambah Q kurang FP per H-nya adalah Q per 5. Oke? Sehingga kalau saya tulis lagi limitnya lima per Q. Betul ya? Sudah? Nah, gini deh. Nah, kamu lihat bentuk ini. Sama kan yang bentuk ini? Sama kan? Bolehlah saya ubah sesuai dengan yang itu. Karena Q ini hanya kode kan. Jadi artinya seolah-olah begini lah. Ini P, ini Q, ini titik P tambah Q. Ada garisnya. Tadi kalau ini tentu FP. Yang ini tentu P tambah Q. Sama aja bentuknya kayak itu. Makanya ini boleh disebut ini adalah sebagai F X dikali 5 atau 5 Fx. Konsepnya ini yang kalian tahu. Pertama apa? Yang di sasaran. Ini sasarannya. Sasarannya ini. Fx-nya kamu jadikan ini dulu. Makanya kita belajar Fx yang kemarin. Ini sebenarnya kayak inverse. Saya mau jadikan ini loh, jadi berapa gitu. Dan ini saya mau jadikan sebagai Fx. Berarti saya anggap sebagai P, saya ubah. Jadi nanti akan jadi P kan. Ini adalah P kan. Yang ini mana? Ini adalah P. Jadi ini itu sudah saya anggap sebagai P. Makanya ini selanjutnya jadi P.
Izin dulu. Ya. Oh, saya sudah tahu. Ya.
minta kalian mengingat cara. Karena kalau dari asal tambah bingung. Contoh ada limit yang seperti ini. Misalnya karena dengan cara yang tadi saya jelaskan, itu menggunakan logika MTK yang sangat sulit. Kalau dia bentuknya berubah, itu akan menyulitkan kalian. Jadi kita harus ambil kesimpulan. Anggaplah saya sedang minta kalian hafal cara. Karena kalau tidak, terlalu panjang sia-sia. Nanti udah ngerti, baru kita ngomong sebabnya mengapa. Oke, ini boleh saya selesaikan langsung dengan turunan. Jadi turunan ini, turunan ini, turunan ini. Yang berubah adalah H. Ingat ya, bukan X ya. Turunan H berapa? Ini. Kalau misalnya X yang berubah, misalnya contohnya, Y sama dengan H, N. Tolong ya, berarti turunannya adalah N dengan catatan H yang berubah ya, bukan X ya. Jadi N, H, N kurang 1. Biasanya kita pakai X, tapi kalau yang ini kan yang berubahnya kan dia kan pasti jadi H, bukan X. Jadi begini. Kalau misalnya Pak, kalau 1 gimana Pak? Pak, atau Pak, kalau ininya H Pak, gimana Pak turunannya Pak? Ya udah turunannya mana Pak? Ini ada pangkat 1 ya. Oke, berarti 1 ke depan. 1 kurang 1, berarti 1 kali 1 ya. Intinya, kalau ada Y sama dengan H, kamu ambil bilangan yang di sini aja satunya. Jadi turunannya adalah 1. Nah, mirip lagi adalah kalau X turunnya berapa Pak? Turunannya adalah 1. Sudah? Oke, sebuah turunan yang seperti ini yang memiliki fungsi turunan, kita mau turunkannya gimana? Nah, ini yang sedikit saya minta kalian hafal. Kalau sebaiknya ya catat, kalau malah lihat video ya catat. Turunan ini yang limit ini. Jadi limit ini kan boleh saya tulis begini nih. Karena atasnya ada gini, saya boleh apa? Ini saya boleh bikin seperti ini, kurang. Nah, ini kalau kamu lihat sini ini akan lebih jelas sesuai dengan matematikanya. Dan ini saya turunkan masing-masing. Ini ya. Nah, pertanyaan adalah turunan ini berapa? Gitu. Turunan untuk yang fungsi, kalau saya anggap ini sebagai Y, turunannya berapa Pak? Turunannya akan seperti ini. Tolong lihat ya. Jadi F-nya diturunkan. Turunkan lagi ininya yang di dalam. Kalau Y sama dengan 3H, diturunkan apa? 3. Jadi ambil depannya aja. Oke, biar cepat ya. Karena kalau mau, kamu kan gini kan? Kalau mau lambat kan balik gini. 3. Ini ada 1. 1 H, 1 kurang 1. Gitu kan? 3 kali 1 kali 1. Karena ini 0 kan? Berarti ini adalah turunan dari ini adalah 3. Ingat, ini ada limit 0. Jadi H-nya harus kamu jangan masukkan ke dalam dulu. Jadi 3 kali 0 kali 3. Jadi ini adalah, atau saya tulis 3F. Jadi ini adalah 3F kuadrat. Ini adalah turunan ini. Kurang ini. Oke, berapa turunan ini Pak? Ingat ya, ada H0 ya. Berarti ini turunnya akan jadi ada sebuah Y yang F-nya seperti ini.
Setelah saya mau turunkan, berarti turunan ini apa? Min 2. Oke. Karena ini masih dalam limit 0, berarti saya masukkan ininya 0. Berarti ininya adalah, jadi saya tulis kali min 2 atau min 2 fx. Berarti sini adalah min 2 fx, sehingga dapatnya nilainya sama dengan tadi 5. Dan ini kalau misalnya ini bisa cari semua turunan ya yang bentuknya fx, nggak perlu pakai logik, itu intinya gitu. Nanti ada beberapa karena saya khawatir terjadi